Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Latifah Lutfia Kusmawati dari Antropologi 2019 Universitas Airlangga. Video ini berjudul Ilmu Pengetahuan dan Profesi Ilmuwan Islam Terhadap Perkembangan Zaman dan bertujuan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Agama Islam 2. Untuk itu, mari kita simak video kali ini. Poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap agama Islam. Hai teman-teman semua, apakah kalian tahu bahwa manusia sejatinya tidak dapat dipisahkan dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi? Seperti kita tahu bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang pesat dari masa ke masa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat mengikuti kebutuhan manusianya. Namun, dalam perkembangannya manusia memerlukan agama sebagai pegangan. Agama Islam merupakan agama yang telah ada sejak dahulu. Al-Quran merupakan pedoman ilmu pengetahuan umat Islam. Islam sendiri mengajarkan untuk mengembangkan sifat terbuka dan menerima adanya ilmu. Sedangkan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjelaskan kewajiban menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sedangkan poin kedua merupakan persebaran agama Islam oleh ilmuwan muslim. Agama Islam merupakan agama yang diturunkan dari Allah mengutus rasul-rasulnya untuk menyebarkan agama Islam dan menjadi harapan manusia, mengarungi kehidupannya, dan sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran yang telah turun sebelumnya. Selanjutnya, peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 adalah masa di mana umat Islam mulai membina dan mencapai kemajuan serta kegemilangan peradaban. Periode kedua merupakan periode pertengahan pada tahun 1250 hingga 1800, yaitu masa di mana umat Islam mengalami kemunduran bahkan sampai titik nadir. Sedangkan periode ketiga merupakan periode modern pada tahun 1800 hingga sekarang, yaitu saat umat Islam sadar dan bangkit dari keterpurukannya. Persebaran agama Islam semakin terlihat masa kejayaannya saat berkembang di Eropa. Ekspansi yang dilakukan Islam hingga ke bangsa Barat bersentuhan dengan budaya Yunani, Romawi, dan Persia kuno. Ilmuwan Islam melahirkan dan menerjemahkan karya-karya kuno di berbagai cabang pengetahuan. Universitas Islam seperti di Cordova, Sevilla, Toledo, Valencia, dan Andalusia menjadi incaran pemuda Eropa saat itu dan menjadi persebaran agama Islam di Eropa. Poin yang akan dibahas selanjutnya adalah mengenai ilmuwan muslim di tengah perkembangan zaman. Kita tahu bahwa Allah telah menurunkan perintah untuk membaca, karena membaca dan menulis merupakan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pandangan Islam. Di masa abad pertengahan, peradaban muslim terutama cendekiawan-cendekiawannya sangat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak dahulu, ilmuwan Islam telah berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Meski zaman dan waktu telah berubah, penemuan tersebut tetap berguna dan digunakan di masa sekarang. Namun, karena perkembangan zaman, ilmuwan muslim menghadapi berbagai kendala dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Beberapa penemuan dari ilmuwan muslim yang masih digunakan hingga masa sekarang yaitu: yang pertama merupakan Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim yang masih terkenal hingga sekarang. Beliau dikenal di bangsa Barat sebagai Avicenna. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim yang dikenal juga sebagai bapak kedokteran modern karena karya-karya terkenalnya yang berjudul The Book of Healing dan The Canon of Medicine atau Kanun berkontribusi dalam bidang kedokteran dan masih digunakan sebagai referensi bidang kedokteran hingga sekarang. Selain itu,
Ibnu Sina juga merupakan seorang penemu manfaat etanol yang berguna dalam kesehatan, serta teori penularan TBC. Yang kedua adalah Al-Kindi, seorang filsuf muslim yang dikenal sebagai pengembang laboratorium modern dan dikenal juga sebagai pembuat parfum pertama pada masanya. Beliau menemukan aroma-aroma seperti aroma minyak kasturi, aroma bunga mawar, dan aroma bunga jasmin. Penemuan Al-Kindi yang tidak kalah penting adalah dalam proses penyaringan dan penyulingan. Yang ketiga adalah Al-Khawarizmi, seorang cendekiawan muslim yang terkenal dalam bidang aritmatika, logika, geometri, sejarah Islam, kimia, musik, ilmu hitung, dan filsafah. Beliau juga seorang tokoh yang memperkenalkan aljabar dan ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Perkembangan Islam oleh cendekiawan beragama muslim saat ini juga telah mengalami perkembangan. Ilmuwan Islam mengikuti zaman untuk bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Contoh ilmuwan atau cendekiawan muslim di Indonesia adalah Azumardi Azra, salah satu cendekiawan muslim yang berhasil mengubah Iyain menjadi Uin. Selain itu, merupakan seorang penulis yang karya-karyanya dikhususkan dalam bidang sejarah pemikiran Islam. Namun, meski peradaban Islam pernah memimpin dalam peradaban ilmu pengetahuan, kini masih kalah dari perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat yang semakin cepat. Berbeda dari dahulu yang karya-karya ilmuwan muslim digunakan sebagai acuan dan banyak ditemui, sekarang hasil karya cendekiawan muslim dari negara-negara muslim tidak mencapai 0,3% dari seluruh hasil karya ilmiah di dunia. Untuk itu, mencegah adanya kemunduran lebih jauh dari ilmuwan-ilmuwan muslim perlu menghindari faktor-faktor penghambat seperti misalnya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan ekonomi yang dapat membantu mensejahterakan umat Islam sehingga banyak karya-karya ilmuwan muslim yang dapat berguna bagi umat manusia dan digunakan di masa mendatang. Nah teman-teman, sekian video mengenai ilmu pengetahuan dan profesi ilmuwan Islam terhadap perkembangan zaman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.